warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Iya Nah, dong. sebelum memulai suatu kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Fahmi. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan doa tadi, semoga pelajaran kita hari ini dilancarkan. Amin. Nah, sebelum mulai belajar, kita akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Daftar hadirnya dalam link Ibu sudah bagikan di WhatsApp group. Itu yang pertama yang harus diisi adalah nama. Yang kedua, nomor absensi. Yang ketiga, buku tema yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang keempat, itu adalah tanggal pembelajaran. Nah, ayo kita isi dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi. Nah, ada yang tahu tidak apa manfaat kita belajar tentang penghematan energi? Ada yang tahu tidak? Belum tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Belum tahu ya? Nah, manfaatnya kita belajar tentang penghematan energi itu yang pertama, Belum, Bu. agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan lampu saat siang hari dan lain-lain. Dan yang kedua, menghemat biaya. Kalau listrik yang dikeluarkan semakin sedikit, maka biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Dan yang ketiga, yaitu menjaga alam. Kenapa menjaga alam? Yang pertama nih ya, dengan menggunakan sepeda atau tidak menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar, kita dapat menjaga udara agar tetap segar. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas kembali tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu juga tentang penghematan energi, yaitu tentang pengertian. Lanjut ya, guys.
Nah, materi sebelumnya itu tentang penghematan energi. Jadi, energi adalah kemampuan atau suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Sedangkan penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk satu hal yang tidak berguna. Nah, ada cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu dengan hemat energi. Yang ketiga, mematikan semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Dan masih banyak lagi. Nah, mengapa sih kita harus menghemat energi? Ada yang tahu tidak kenapa? Tidak tahu, Bu. Nah, kita harus menghemat energi karena agar cadangan energi tidak cepat habis, supaya bisa digunakan lebih lama, sehingga sumber-sumber energi tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang ini. Ada yang nggak tahu nggak apa yang sedang anak ini lakukan? Sedang matikan lampu, Bu. Ya, benar sekali. Itu menghemat energi apa ya kalau mematikan lampu? Energi listrik, Bu. Energi listrik, Ya, Bu. benar sekali. Nah, yang gambar kedua ini. Mematikan keran, Bu. Menutup keran air. Air termasuk penghematan energi apa? Air, Bu. Listrik, Bu. Ya, benar semuanya. Jadi, mematikan keran juga termasuk menghemat energi listrik maupun air. Nah, selanjutnya ini yang ketiga gambar apa ya? Orang naik sepeda. Sedang bersepeda, Bu. Ya, benar sekali. Kalau naik sepeda, penghematan apa ya? Bahan bakar, Bu. Bahan bakar, Bu. Ya, jadi jika kita menggunakan sepeda dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Begitu. Nah, Ya, Bu. setelah pengulasan tersebut, Ibu akan menampilkan lembar kerja tentang rancangan kegiatan penghematan energi yang dilakukan di rumah. Nah, berikut ini adalah video dari teman. Tahukah teman-teman, kita wajib menghemat energi di sekitar kita untuk menjaga kelestarian di bumi ini. Pertama, kita akan menghemat air. Bila air tidak digunakan, kita matikan airnya. Yang kedua, kita akan mematikan lampu pada siang hari untuk menghemat listrik. Kita akan mematikan televisi bila tidak digunakan. Setelah melakukan video tadi, apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Saya, Bu. Ya, coba Taslim, apa tanggapannya? Yang pertama itu menghemat energi, Bu, dengan cara mematikan lampu kalau pada siang hari. Ya, benar sekali Taslim. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Cukup, Bu, sama kayak Taslim jawabannya.
Selain yang menghemat energi dengan mematikan lampu, apalagi yang dilakukan Sheila? Menghemat Nah, selanjutnya, apalagi selain menghemat air? Ayo Remi, apalagi? menghemat listrik, Bu, dengan mematikan televisi. Ya, benar sekali. Jadi, itu adalah rancangan yang Sheila buat tentang kegiatan penghematan listrik. Nah, selanjutnya Ibu akan beri tugas tentang membuat rancangan laporan kegiatan. Nih, jadi dalam rancangan laporan kegiatan, apa saja ya yang perlu dituliskan? Nah, yang perlu dituliskan dalam rancangan suatu laporan kegiatan itu yang pertama adalah waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energi yang telah dilakukan, kesulitan atau masalah yang dihadapi, dan yang keempat, keberhasilan yang telah dicapai. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak tentang kegiatan menulis laporan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, tugas ini silahkan kerjakan pada lembar kerja yang Ibu sudah bagikan linknya di WA Group. Nah, seperti ini bentuknya. Waktu pengerjaannya berapa menit ya, Bu? Waktu pengerjaannya dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi laporan ditulis tangan, kemudian kirim dalam bentuk gambar dengan cara klik di bawah ini, tambahkan file. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ah, hebat-hebat ya. Nah, selanjutnya Ibu ada sebuah cerita nih. Coba Remi yang baca. Siapa, Bu? Remi. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Jadi cerita tadi itu dimasukkan di dalam bentuk gambar ini. Jadi Udin menanam pohon di daerah yang diwarnai warna biru ini. Nah, keterangannya tanda kotak full pada gambar tersebut menunjukkan gambar satu persegi satuan. Sedangkan gambar segitiga, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Dan jika setengah dan setengah sama dengan satu persegi satuan. Jadi, berapakah luas daerah yang ditanami Udin? Ada yang bisa menghitungnya tidak? Belum tahu, Bu. Nah, Saya, coba Bu. kita hitung ya. Ya, coba Fahmi. Di situ ada 9 satuan, Bu. Ya, benar Fahmi. Ada 9 satuan. Dilihat dari mana? Nah, yang di bawahnya itu ada 8, sedangkan ada yang bentuk segitiga itu kan sama dengan setengah. Karena ada 2, jadi 1. Hitung 1, Bu. Tepuk tangan buat Fahmi. Jawaban Fahmi bagus. Nah, selanjutnya Nah, ada jadi
Salah satu Perhatikan baik-baik menghitung ya. luas dengan satuan persegi juga dapat dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu dengan menghitung satu persatu kotak dengan cara diberi setengah lingkaran. Kemudian untuk ke bawahnya dilakukan hal yang sama dan Nah, jadi luas ini ada 5 dikali 10. Begitu anak-anak. Selanjutnya, Ibu ada contoh soal lain. Nah, ini contoh soalnya adalah buatlah suatu bangun datar, jajar genjang, kemudian hitung luas satuan perseginya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Nah, caranya yang pertama, kita buat bentuk jajar genjang dengan menarik garis seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang sama, tapi arahnya lurus. Ini. Nah, ini juga seperti itu. Sudah bentuk jajar genjang belum? Sudah, Bu. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita arsir gambar tersebut. Maksudnya diarsir itu untuk menunjukkan luas wilayah tersebut. Nanti anak-anak? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai mengarsir, kita hitung berapa luas satuan perseginya. Nih, kan ada 1. Nah, jadi 8 ditambah 2 satuan. Berapa hasilnya? 10 satuan, Bu. Ya, benar. Jadi, bangun jajar genjang ini memiliki 10 satuan persegi. Nah, contoh soal yang tadi, yang sebelumnya, yang Ibu berikan, itu untuk kalian menjawab lembar kerja peserta didik pada link yang Ibu kirimkan. Link kedua yang Ibu kirimkan ya. Ibu. Jadi soalnya itu seperti ini. Yang pertama, ini sudah kita bahas di awal ya. Apa yang dimaksud energi? Selanjutnya, Ibu. apa yang dimaksud penghematan energi? Bagaimana cara kita menghemat energi? Sebutkan 3 contoh kegiatan menghemat energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Dan ada gambar yang kalian harus tentukan berapa luas satuan perseginya. Ada 3 gambar ya. Ya, Bu. Dan kemudian yang ke-8 itu adalah warnai luas bagian 12 persegi satuan dengan menggunakan buku berpetak. Jadi, lakukan seperti yang tadi Ibu contohkan untuk mengerjakan soal ini. Yang kedua juga sudah Ibu beri contoh ya. Warnai luas bagian 3 kali 6 persegi satuan. Menggunakan buku berpetak ya. Dikirimnya dalam bentuk gambar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Pak Remi. Kalau tidak ada buku berpeta, bagaimana, Bu? Kalian bisa menggunakannya dengan buku tulis biasa yang kalian garis 1 cm. Paham? Baik, Bu. Baik, Paham, Bu. Bu. Baik, Bu. Kak,
Masih ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan bertanya. Nah, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ayo, apa saja? Tentang Ya, Pak Remi. Cara menghemat energi. Ya, menghemat energi. Selanjutnya, hitung satuan luas, Bu. ya menghitung satuan luas persegi. Selanjutnya apa lagi ya? Membuat rancangan laporan kegiatan. Terus memberi komentar atau tanggapan tentang video temannya. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Iya, Ya, Bu. Bu. Menyenangkan, Bu. Wah, alhamdulillah menyenangkan. Nah, yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam pelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Kalian hebat-hebat. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Tugas apa saja yang Ibu berikan pada hari ini? Melakukan percobaan, kemudian kemudian mengerjakan lembar kerja, Bu. Lembar kerjanya berupa apa aja ya tugasnya? Membuat bangun datar, Bu. Ya, membuat bangun datar dan soal-soal yang ada pada Google Formulir dan membuat laporan rancangan kegiatan. Nah, itu dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Akan kita bahas Ya, sama-sama. Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ayo, Bu. Ya, Remi pimpin doanya. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kegiatan belajar pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.